Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syara'in hadir bersama kita, Habib Qasim beserta seluruh tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita Kiai Haji Ahmad Hijazi beserta pejabat pemerintah, Bapak anggota dewan, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, segenap panitia, wabil khusus kepada ketua beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan. Di dalam kitab Syamsul Hidayah, orang yang pertama kali menerbitkan, mengadakan, memeriahkan, membesarkan hari kelahiran Rasulullah adalah seorang raja yang sugih, raja yang soleh, berdiam di daerah Irak, jauh dari Dorong. Ada lokal. Sidin mengundang orang banyak, menghadirkan para alim ulama, menghadirkan ulama sufi, dan mereka mau datang. Kemudian menyiapkan kepala kambing berpanggang 5.000 biji. Model kita ada daerah menyiapkan kepala undang gajahnya kita pada sanggup, paling kawah menyiapkan kepala undang papai. Mungkin bisa lah. Sidin suki, mana raja, mana suki, mana soleh, wajar aja. Menyiapkan ayam 10.000, menyiapkan kuda 100 ekor, menyiapkan piring kuis 100.000 buah, menghabiskan duit 300.000 dinar. Ada yang mengatakan sedinar itu nilai 4 gram emas, berarti 1 dinarnya 4 juta lebih, kalikan 300.000 dinar. Menghitung ini, apalagi menyiapkan duitnya. Kenapa Sidin berhabis-habisan mengeluarkan hartanya untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah? Kita tadi mendengar sudah, dan di Makkah saja mengirim ke dia, yang di WA lalu mengirim. Kenapa? Karena banyak jaminan. Mengagungkan kelahiran Rasulullah, mengeluarkan duit, waktu dan kesempatan dan pikiran, banyak jaminan. Di antara lain ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini digelar singa ilmu, harus ilmu. Makanya guru Sidin Imam Malik malam bermimpi melihat singa masuk ke kota Madinah, menginum habis baju Madinah. Paham Sidin?
Yang sidin isok ulun kedatangan murid yang haus ilmu sehingga ilmu. Dihadangi sidin yang datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ikut bicara tentang memuliakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i ini pilihan. Imam Syafi'i itu cerdas luar biasa. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran dan paham maknanya. Kita umur 37 tahun, jangankan Al-Quran, alif lam belum tentu hafal. Jadi imam ayat belum kena, maka ketujuh banget jadi imam. Ada makan pergaulan sedikit menjawab maju. Anak halui di bawah awan bini berjamaah. Ayat langganan kuliah ulwallah. Begitu melangganan anaknya nak halui itu apa? Begitu Mbak Amin rakaat kedua anaknya narik telakun mamanya. Jangan anak mak abah itu pasti membaca ulwallah pulang. Abahnya keistilah ayat keakhiran anak. Pindah ayat inna a'tayna. Baca a'tayna kata tamu. Tak bulik-bulik inna. Waduh, jenab ini gawat nam Tuhan. Bila kan ini jadi, bila selesainya terpaksa Nabi ini turun tangan menggeni inna lillah wa inna ilaihi. Kita kada cerdas. Imam Syafi'i tidak ada yang didengar kecuali hafal. Kita jangankan itu, jangankan memaham Al-Quran, jangankan menghafal Al-Quran, memaham pertanyaan aja ada pemijibur. Orang bertakun, kenapa iwak haruan? Bila diujuni makannya menyamper. Kenapa? Itu aja di depan. Karena ikan haruan kada bertangan. Cakainya bertangan menjambaknya. Cuma kada bertangan maka menyambar. Kan kada cerdas kita kan. Kenapa sapi maka beriman? Kebanyakan makan rumput. Kada, karena sapi kada bisa beludah. Sapinya bisa beludah, mereka beriman. Setiap barang gugur di bawah pasti mencari ke bawah. Tapi ada barang gugur di bawah mencari ke atas. Anak-anak, di mana barang gugurnya di bawah ke atas mencari aneh itu ya. Takkannya gugur ya. Hari hujan, rumah hujan. Titik di bawah mencari di mana hujan wajah. Ada cerdas, kita ada cerdas. Guru bepandir. Yang guru hayam ulun ada 5. Hayam ulun ada 10. Yang ulun tanya kalau lapas 5 berapa? Jangan ditanya 5 guru lain. Karena hayamnya 10. Jadi bila lapas 5 kan 5. Udah guru kada hayamku 10. Yang kutanya lapas 5 berapa? Itu 6. Di mana dari kongnya guru maka yang 10 lapas 5 maka 6. Nah, dengarkan ulun dulu di sini. Ulun bercerita hayam ulun 10. Yang ulun tanya bukan hanya lapas 5, ya 6, lapas 6, 7, lapas 7, 8. Awak kada cerdas. Makanya orang kada cerdas itu suka menyalahkan orang. Orang kada cerdas itu suka mencari salah orang. Kenapa? Kita ada cerdas. Ternyata bujur sidin. Maka Imam Syafi'i tidak usah diragukan. Imam Syafi'i orang hebat, orang cerdas luar biasa. Ujar guru kami. Imam Syafi'i itu bila berangkulo 5 menit aja. Kali hatam sebagian Al-Quran. Yang kita berangkulo 2 malam dalam melihat Tuhan. Kenapa? Kita ada hafal. Apa di sini? Man jama'a 5 ulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwanan wa hayya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahullah yaumal qiyamah ma'asyiddin wa syuhada'i wa sholihin. Di mana anaknya
wa yakunu fi jannatin na'im. Punya Imam Syafi'i, barang siapa yang mau mengumpulkan kawan-kawannya untuk dibacakan cerita kelahiran Nabi, ini pada dia satu bisa ini mengundang kita semua. Nang di sebelah sana diundang, sebelah sana diundang, kumpul di sini, bahkan ulun nang datang dari jauh diundang. Ulun datang dari Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menuju ke Jambi, provinsinya 2,5 jam. Naik pesawat dari Jambi ke Jakarta 1 jam 10 menit. Transit naik pulang dari Jakarta ke Balikpapan, Kalimantan Timur 2 jam. Dari Kalimantan Timur pulang 6 hari di sana, terbang lagi ke Banjarmasin 1 jam 10 menit. Kemudian tadi dari Banjarbaru ke Besirit langsung kampung jangan ingat lagi. Jauh banget, 3 kali makan lutok, maicin lutok, ganti-ganti 3 uting jadinya. Kemudian dari Besirit ulun sampai ke sini, kumpul kita di tempat ini untuk tadi dibacakan cerita kelahiran Rasulullah. Sebelum kita datang, wahayya lahum ta'aman. Ini semua panitia menyiapkan makanan. Ada buah anggur, ada limau, ada mangga disiapkan. Tapi kada disuruh memakan. Kelihatan ada disuruh makan. Kan yang disuruh kan menyiapkan. Masalah memakan gini loh. Disiapkan. Kemudian wa amila ihsanan, berlaku baik kita kepada yang datang. Ini tikar diamparkan, kipas angin dipasang, ini hamba diampar, kursi ada. Ini kursi ini semalam ada di sini. Ini kursi ini zamannya. Karena bila ulun bulik nih, kursi ini bawahnya bulik, dia ada dapat menginjakan di sini. Kenapa ini disiapkan? Karena berlaku baik kepada kita yang datang. Apa jaminannya? Punya Imam Syafi'i, nanti Bapak dibangkit semua orang yang menyiapkan pada hari kiamat, terkumpul dengan orang-orang siddiqin, terkumpul dengan orang-orang mati syahid, terkumpul dengan orang-orang soleh, di mana mereka ternyata mereka di dalam surga yang penuh nikmat. Alhamdulillah. Cuman ya Imam Syafi'i, ada 4 amalan supaya nyaman masuk surga. Pertama, puji sidin, kerjakan perintah Allah sepaket meninggalkan larangan. Cuman di dalam kita merasa ihul-tibat, kita ini tak berat meninggalkan larangan daripada menggawe perintah. Menggawe perintah banyak bisa, tapi meninggalkan larangan kita selalu gagal. Contoh gampang, di kampung kita nih ada orang sugih, bos umpat bagana jumlah rumah, tanahnya disetan karena orangnya sugih banget, duitnya kadang ikatan lagi, fokus kali mereka saking banyaknya berduit, barulah rumah 4 tingkat. Halaman ditata, buat taman-taman bunga, tangganya aja naik ke atas rumah, nambah ulai sampai ke atas milik kepala, mirip rumah yang ada di film Indonesia, yang milik suara hati istri, yang menangis membayangkan entah rumah siapa. Di syutingnya ada tahu juga. Sekalinya menyelamat rumahnya. Begitu menyelamat, mengundang kita sekampungan, kita bisa datang. Itu kan berbuat baik kan? Bisa. Sekalinya acaranya apa? Di tingkat paling bawah membaca sikut durar sampai selesai sejam. Yang tuan rumah kita naik ke tingkat kedua, dikira makanan. Pokoknya belum. Baca berjanji pulang di tingkat kedua. Habis baca berjanji, tuan rumah naik kita ke tingkat ketiga. Dikira makanan, pokoknya belum juga. Membaca maulid tiba ulang. Habis baca maulid tiba,
Ya tuan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada jemaah yang kada sabar bersabar. Kita nikah aja makanan karena pakai. Oh ya tuan rumah belum. Main aja kada nasib kawan. Kawannya pulang tadi ada yang belum makan. Ya tuan rumah kada bisa ulun ada nazar. Bila selesai dulu rumah 4 tingkat ke 4 tingkatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jemaah nazar juga. Tapi jangan kalau dikatakan orang yang belajar kenapa kami coba umpan orang mungkin belajar yang jadi suaranan tapi mikir anda boleh kerja tingkat keempat ada mungkin lah yang keempat dinaikkan ke hubungan rumah mesti makanan di sini mundulik saya kan di sini bagus jalan lauknya undang belah kesatan iwak namanya berapa piring untuk seberang sana, kepala seberang sini, rugi aku di sini makan buah makanan. Akhirnya berpikir robot sini naik ke atas. Bila pemunang-punang mata menahan lapar. Sekali iba membaca maulid dia ulangi. Sekali dihidangkan apa yang keluar, bubur kacang. Maka pulang bubur rusak sudut, apa punyong di atas bubur. Kenapa kebanyakan buah pada kacangnya? Oh, ayo bukti buah ada rata kacangnya. Pertanyaannya, boleh di situ sangguplah ada menjelai, sangguplah ada bukan dia. Dan model-model yang di belakang, dok dia dihidupkan. Paling sampai ke bawah jalan. Lalu roman sudah percuma jadi orang sugi di sini. Mangkok malah tidak ada buku di sini. Aku bubur kacang. Aulun ada di sini. Menabi aku bubur kacang di sini 2 kali seminggu belum lawan. Sekali di sini tuh di sini belum dah. Padahal apa salah tuan rumah? Di mana salahnya? Tuan rumah, baulah rumah, karena salah lah, katanya tanah-tanahnya, duit-duitnya, inya aroh undang kita sekampungan salah lah, katanya siapa yang tolak? Orang sahabat yang tolak. Inya membaca sintur durang salah lah, katanya baik. Baca berjanji kada salah, baca tiba kada salah, baca dia ulami kada salah. Ada salah. Yang salah siapa? Seorang. Kenapa tulak tadi kena makan? Orang tulak orang nak bujuk-bujuk. Jangan marah idamnya. Orang bertahlil kita bertahlil saja. Orang berdoa kita beramin. Ada hidangan keluar makanan. Dan ada hidangan berikan. Bila beli mau dah pulang jangan tulakan. Jangan aja. Kan kali kan? Mengajar di madrasah apa ya? Tapi begitu gajinya sangkut 6 bulan sangkutlah hati kena makal. Jadi penceramah yang penting ini ulun atau di mana? Ada hanya 5 hari boleh jadi Banjarmasin, boleh ke rumah terbang lagi ke Medan Timur. Ini kita 1 Oktober boleh dicoba terbang ke Samarinda semalaman. Ada terbang ke Jambi. Acara awal di sana tanggal 14 pulang terbang ke Kapuas. Pulih-pulih sanggup pulang, tapi sangguplah kada membayangkan amplopnya. Itu matinya. Jangan apa, tapi jangan mikirkan amplopnya. Gulun ke pasar. Ya dulu, jangan memikirkan amplopnya. Karena amplop sudah dipikirkan karena dia. Bagaimana dia memikirkan? Tapi siapa kan sidin sudah. Kita tuh sidin, tulak ceramah, jangan mengharap amplop. Bila di diri orang, ambil. Bila ada di diri orang, aku nih. Jangan jauh. Kalau kali kan bukan nyaman, makanya kita berbuat baik bisa, tapi jangan melakukan kesalahan. Bisa lah, supaya kebaikan yang hilang pahalanya. Menyambut orang, hilang pahalanya. Padahal kan salah, aku bubur kacang, kenapa disampaikan?
Ini yang salah. Kenapa kita yang penting? Berarti habis pahala kita tulang undangan tadinya berpahala lagi. Kenapa? Yang penting ulang. Apalagi yang ada salah. Yang dibaca ada salah, yang dihidangkan gak ada salah. Berarti kan berat. Amal kawa kaitan masuk surga dengan nyaman. Satu. Yang kedua, kerjakan setiap kebaikan walau pada wajib. Kita kada tahu kebaikan mana Allah ridha kita. Kata marida fi taatin. Yang sahabat Umar, Allah menyembunyikan ridhanya ada di salah satu taat kita kepada Allah. Yang ketiga, mengasihi para kekasih Allah, para aulia Allah, apalagi zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah bergisir di hati kita, meletakkan orang soleh, meletakkan zuriyahnya Rasulullah di dalam hati kita, bahkan meletakkan Nabi di hati kita. Cintai mereka. Punya Nabi, atiku auladakum ala salah silisal. Jaga, didik anak-anakmu, punya Nabi, supaya memiliki nanti gani. Tapi sudah mewanti-wanti, dijaga Nabi nanti gani. Macam mana anak jangan lepas dari tiga ini. Satu, hobi nabiyikum. Punya Nabi, didik anak jangan luntur mencintai Nabi kamu. Makanya dibaca cerita kelahiran Nabi, dibaca tentang kepribadian Nabi, supaya kita dan anak-anak kita tetap mencintai Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti. Mencintai ahli bait. Oh, ya Nabi, jangan sampai kada mencintai ahli bait Nabi tadi berdakwah kada minta upah, tapi Nabi minta cintai ahli baitnya, cintai zuriyah Rasulullah. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, cintailah, punya senang membaca Al-Qur'anul Karim. Karena rata-rata orang ibadah pasti amalannya Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran itu di dalam sembahyang sunat. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dalam sembahyang sunat malam dapat 300 rakaat khatam Al-Quran. Rupanya orang ibadah rata-rata Al-Quran yang malam. Kalau sahabat Utsman sembahyang malam dapat 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama 15 juz hanya rukuk. Rakaat kedua 15 juz hanya rukuk salam khatam Al-Quran. Kiai kami mendorong membaca Al-Quran itu ibadah sembahyang subuh sebelum sarapan. Itu insya Allah amalan murah rezeki. Yang ibu kuring ke sembahyang subuh baca Al-Quran sebelum sarapan. Jadi ulun kalau kita punya orang gurunya minta amalan supaya murah rezeki, yang ulun amalkan Al-Quran hingga sembahyang subuh sebelum sarapan. Letak ulangnya minta aja amalan supaya laris berdagang, yang ulun jual yang lebih murah daripada orang. Bila orang menjual bulan 15.000, kita jual 7.500 dijamin laris. Letak ulang. Napa gurunya amalan supaya panjang umur, ya ulun jangan pernah berhenti bernafas, panjang umur. Nabi bernafas mati itu. Kita ini amalan yang masuk akal saja. Tapi mengena, jadi kalau kita membaca Al-Quran, cinta kepada zuriyah Rasulullah, cinta kepada Nabi, itu beruntung. Makanya orang mencintai kekasih Allah itu nyaman masuk ke surga. Punya Nabi, inna minan nas unasan yadkhuluna jannatan majana. Kaitannya Nabi, ada golongan manusia yang masuk surga majanan. Kalau bahasa kita cuma-cuma, gratis. Kalau melihat amal tipis harapan karena langsung surga. Kalau dibuat jalur hisab dari depan, dosa banyak, dosa menyambar orangnya penentunan. Mencela, mencaci, membenci, makanan dicela, dibenci, orang dibuat
yang banyak manfaat, yang banyak visi murid, ini sudah jelas khairun nas anfa'ul linnas. Kadang kita bisa mencela, bisa kita menyambeti. Ujian kiai nanti Jawa Timur semalam, orang yang suka menyambeti aib orang ini kebanyakannya lelakian, tapi kan sebenarnya kebanyakannya kalau bimbingan presiden dasar sudahnya punya sidik kalau kita ini lewat belum bisa tipis harapan, tapi kenapa nih maka masuk surga majanan cuma-cuma? Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Oh ya Nabi, man kana fi qalbihi min hubbil ulama, orang yang hatinya ada mencintai ulama. Maka kita kayak apapun masalahnya, letakkan orang alim, letakkan orang soleh di hati kita, siapapun orangnya, agar kita mendapatkan jalur khusus masuk ke dalam surga. Nomor 4, amalan masuk surga hidup merendah diri. Makanya Nabi itu syadidul haya wa tawadu. Nabi itu bersama tanpa malu dan rendah hati. Cuman yang Nabi sifat malu akhir zaman bakal diambil Allah. Ada 4 malakas diambil Allah akhir zaman. Pertama berkah hidup. Makanya hidup akhir zaman sudah mulai kurang berkah. Belum tuhan penyakit tumpang tindih. Dokter aja bingung yang mana diobati orangnya. Obati romantik kena sakuran, berarti sakuran naik tensi, berarti tensi kena kolesterol, berarti kolesterol kaku jantungnya, obati baik-baik, duitnya ada banyak. Karena diobati mati kita ketahuan. Akhir zaman. Makan ini salah, makan itu salah. Kebanyakan makan daging tensi, kebanyakan makan rokok berlinju asam urat, kebanyakan makan udang kolesterol, kebanyakan makan daging tensi. Kebanyakan makan di rumah orang sari. Kawan katanya zamannya. Orang berhari sehat-sehat. Nenek kami 70 tahun lebih menikah dunia, kami sudah mencicip jarum suntik. Kenapa? Jadi sehat. Bila kekeringan bawa nafas ke kabun, keluar keringat kulit sehat. Oh ini umur 70 tahun jadi bawa nafas ke kabun, kan bulik lagi. Ada sama. Orang bahari itu panjang umurnya lebih berkah daripada kita. Waktu cepat berlalu. Memang dia Nabi akhir zaman dia tak rabul zaman. Masa ke masa itu ancam. Ada ketahuan kemarin malam, subuh, pagi, sehari pulang. Ada ketahuan bulan Maulid pulang. Kita ada ketahuan kerajaan pulang. Makanya keadaannya akhir zaman anak umur 5 tahun sanggup puasa 30 hari tunai. Kawan pulon anaknya 5 tahun sanggup puasa 30 hari. Keadaannya yang aneh itu umur 50 tahun ada puasa. Lainnya aneh puasa. 5 tahun yang puasa itu berkah sudah mulai diambil Allah. Yang kedua, nalakas diambil Allah bukan amanah. Orang banyak anak pegang amanah, tapi kadang gagal menjalankan amanah. Mana amanah? Anak. Anak itu amanah. Kalau pada anak sibuk tidak. Ikan belanak masak kuning. Kada anak seorang panik. Kenapa? Lah ada anak kayak apa? Anda kayak orang di rumah. Anda amanah. Berobat kemana-mana. Ya orang juga kan makan kamar kepanggal. Habis 29 kamar kepanggal. Berkianan bini beranak. 3 bulan di umurnya tinggal di rumah, ya sibuk dengan kerjaannya, entah kan masuk kantor, kalau masuk perusahaan, kalau perusahaan, entah apa-apa yang digawinya, anak dititip dengan pembantu, akhirnya anak biasa lawan pembantu, tulak jam 6, boleh jam 6 patang, tulak anak kasih guling, anak guling pulang, jadi kada pernah dekat dengan mamanya, baju susu mamanya kada diminum, baju susu yang dijual-jual, tidak ada, jadinya merasa nyaman dengan pembantu. Akhirnya punya pembantu bundanya, kebetulan laki kerja di pegawai juga, nama laki di rumah, pembantu juga yang memasarkan pembantu, nama hidangkan pembantu. Akhirnya suaminya merasa nyaman bersama pembantu. Jika lama-lama kawin dengan pembantu, di mana dikirim industrian. Namun ada anak sibuk karena banyak anak amanah. Kalau kita gagal mengelola perusahaan, gagal kita
menjadi orang suki, gak ada ditanya di akhirat. Kenapa kau kan suki? Gak ada ditanya. Tapi kalau gagal mendidik anak, bertanggung jawab dunia akhirat. Anak kada bisa baca Al-Quran, anak kada paham Al-Quran, bertanggung jawab di akhirat nanti. Tapi kalau kada berkabun mati, kada bertanggung jawab. Nyaman kan? Sehingga yang ketiga, sifat adil diambil Allah. Sehingga kita kada adil lagi kan menyamai orang kita ini kada adil kadang. Macam mana adil? Anak dua juga. 6 anak Cikong ini orangnya bunga, pintar, perhatian, pendapatan, pahapalan. Sayang kita. 6 abang ini rupanya kada bunga, kada berikat dingin, kayak sabuk kandang 6 bulan, mana pembabel, mana ada pendapatan, mana miris hari, memberi muar. Kadang-kadang kita tidak. Kamu yang ini nama Pak Jahanap dituruti. Anak namun ini tadi kada dituruti. Kalau datang keluarga dibolakan ya alhamdulillah anak ini juga amat dan baca Quran. Kan sama apongnya di kampung Bogor. Ada sama pada anaknya. Padahal anak macam, anak pembabal, anak ada pendapatan. Barangkali bukan salah anak, mungkin salah kita orang tuanya. Waktu pemilu kebanyakan mengambil duit kompani, uang Nitio. Ini kegiatan 4 calon, 4-nya ambilnya. Kali hanya cocoknya 4-nya. Harus suara orang tambahkan duit nak jelas. Nang jelas saja belum tentu anak cerdas, apalagi nak jelas. Minta maaf. Kadang-kadang anak yang hari ini kita banggakan 20 tahun akan datang belum tentu jadi kebanggaan. Anak yang kita anggap kada penting saat ini bisa jadi 20 tahun ini yang mendampingi kita di saat-saat kita memerlukan. Kenapa sebab? Karena anak yang pintar tadi dia dapat beasiswa sekolahnya ke luar negeri sana, terbaik se-Indonesia, yang 5 orang terbaik se-Indonesia 8 tahun. Ada berapa juta penduduk Indonesia nih, tapi yang terbaik 5 orang berangkat ke sana, dapat 200 terus. Saatnya tetamu Bimbini Bungas di sana. Bimbini Bungas ini kurang pintar juga. Angkatan walinya sama-sama wisuda, runding jojok berhendakannya, dinikahkan oleh abahnya. Maka anak orang isi hitungannya, abahnya orang suki, abahnya tuh bos batu bara, bos intan, bos permata, bos benian, bos sawit, bos emas, bos pinang, bos warnet, bos kopi. Tinggal penyambut kan itu ya juga. Masih jauh bahaya, yang tanggung masih jauh bahaya. Kira-kira apalah anak orang tadi bawa bagaimana di kampung kita nih? Tidak, paling sebulan ambil abahnya pakai pesawat pribadi, dibawa oleh abah terbang ke luar negeri. Kita menyasari pakai kendaraan tak kiri dan berdepan. Artinya garing kita masuk rumah sakit faktor usia. Seminggu ke pos, ditelepon pakai video call, anak di luar negeri kadang-kadang kasihan. Siapa yang mendampingi kita? Anak yang kita anggap ada penting semalam. Ini apa mendampingi kita siang malam, menggantikan pampis kita, memberi makannya kita, menyuapi kita, menginumi kita pakai sedutan, memuat, merabahakan, anak kami diangkat, memandiri anak yang kita anggap ada penting tadi. Kenapa? Karena anak yang pembabal tadi dinyatakan sekolah lagi, masuk SMP kan diterima orang, nilai 5 grade, masuk sanawiyah ada lulus, antar pesantren sebulan diantar guru boleh. Apa jalan di untuk membuntat terus, ada buntat bentuk enggak daging. Tulisnya di depan kamar parkom, kamar persatuan Buri Melandau. Dan tahan gurunya, boleh kakak. Jadi memang gini kawitannya, Pak lagi gari kawitannya ini yang merawat. Hati mamanya, ini anak aku anggap ada penting. Misalnya inya yang mendampingi ulun ketika ulun kada bisa apa-apa lagi, tergelitak, terbaring, pasrah.
inya yang berbakti ulun, mana anak kebanggaan kami mana? Ternyata inya yang di samping itu sakit mamanya, menangis mamanya, menyesal mamanya. Aku nang pintar nang pagi anak itu roti, lagi maras, hari kekasihan, makan kadang-kadang untuk tiga sorangan, nang dibanggakan mana, nang disia-siakan. Inya yang membaktiawan kita, inya yang mengangkat kita, menangis mamanya. Begitu menangis mamanya, anak melihat mamanya menangis betapun. Kenapa mama menangis sakit kama? Ada di sini aku kadang menangis kadang. Kenapa keluaran dari mata di sini? Kali panen aku jeneng mama. Jeneng anak burung orang ada mama menangis. Sekalinya apa je mamanya? Ayo anak kain kamu boleh goreng nang puasa malaman barang. Kain hanya kasihan pulang. Kasihan kena ikan pulang dari apa jeneng anak? Ulun main datang ke rumah sakit membawa mama. Ulun kada bulik kecuali membawa mama. Waktunya anak. Kenapa sebab? Karena kalau mamanya dirawat di rumah sakit banyak orang yang berhilang. Ada yang membawakan soto, ada yang membawakan sate, ada yang makan bakso, ada yang makan buah-buahan. Mamanya gering-gering makan, inilah yang pahantoknya. Sudah wagas mamanya setahun, kan gering-gering lagi. Ngomong di Malawang, apabila aja dan Tuhan yang pulang, tapi itu jamaah itu ada adil kita. Di rumah ramah awan Tuhan, tapi kenapa di rumah awan anak marah-marah terus? Mau menanggung anak orang ramah, mau kemana anak seorang bakal anak ada yang rumah kita, tadinya anak kita awan orang ramah di rumah marah-marah. Amun bini orang lalu ke kamar anak-anak yang kecil, anak pembelajar di sini. Hati-hati jila jangan bikin kamu tak polisit tahan tapian. Terima kasih yang perhatian ulun. Soalnya top tahan tak lepas melajong menyambut. Kamu terputus dari kapal. Hati-hati jil sakit kapian, sakit berurut bini orang. Takkan bini seorang hanya kalau tangan tok. Tak belanja, jangan bini. Yang lawas, kenapa bukan lawas? Jangan bini. Duit tidak ada. Hati-hati, jangan lagi, jangan bikin tahu yang di sini. Sama banget. Begitu tuh kadang-kadang dulu, coba dengar, sakit kok di sini. Semalam bakal aja sakit receh, sakit kok. Padahal bini kita yang mengandung anak kita. Bini kita yang melahirkan anak kita, melahirkan bukan nyaman batang nyawa, caranya nyaman berenang ibu-ibu 2-3 kali seminggu abang berenang, cuma nangisnya masa bini tampak dicari itu namanya tidak pri kebinian namanya. Tapi nang bini sama aja juga menolak laki orang tambah bentampok. Hanya datang lagi orang bentampok kepalinting mulakan besok. Bagian tamu terus report ya, report tok. Laki orang, tak lagi seorang murid pegawai setengah jam duduk ya terus mulakan besok. Dan lagi mulakan besok aku deh kemudian dia orang awal dulu pasokan. Ada orang yang duduk. Makanya yang adil lagi tadi yang adil, baik keluar baik ke dalam. Yang keempat sifat malu diambil Allah. Maka Nabi punya sifat pemalu sedikit lagi. Tawadhu. Nabi tawadhu. Nabi rendah hati. Maka itu ya sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang, tapi janganlah kita merasa sesama kita paling baik orang. Jangan pernah. Ada kisah di zaman dulu orang mondok pesantren sudah 10 tahun lawasnya, anak kulit, anak bampi datang ke rumah pengasuh, Pak Kiai, ulun nih anak bampi mondok anak bampi, bolehlah yang kita boleh, ikam belum lulus, main Pak Kiai di sini, lawasnya mondok sudah ada lulus bisa jawab di mondok belum di sini. Yang dua boleh lulus, tapi ada syarat. Lulus bertahap kayaknya. Apa syaratnya?
kau carikan orang yang paling jelek di antara kita bawa sini, tapi waktunya kan boleh lawas 3 hari aja. Maka bila lebih 3 hari kan diterima lagi, ayo pendaftaran juga. Pendaftaran kan 3 hari ya, bila lebih kan diterima lagi. Betul, kisahnya sama. Bila lebih 3 hari ada dulu sikap presiden. Boleh ke santri hari pertama, boleh berjalan, tetap anjing, disertai anjing, buka presiden 3 kali 17 terus dari kapal sini, umurnya anjing ini di sini, bukan lalu disertai dihadiri itu, ingin buka sholat dan juga buat presiden, gua main. Tapi pikir, oh mungkin Allah kasih tahu makhluk yang paling jelek anjing. Mana buktinya? Masa orang lalu disertai dihadiri hidupnya, tinggal buka, seorang kedua putus pulang dari kapal. Kalau begitu ya santri isok ulun datang ke Pak Kiai, Pak Kiai makhluk yang paling jelek anjing. Sekalinya malam berpikir anjing jelek tapi anjing ada bakal. Anjing jelek tapi anjing ada punya kelebihan. Dalam kitab Kasih baru saja kelebihan anjing itu ada 12 macam. Kalau ulun terangkan 12 macam sampai subuh kan selesai. Kenapa sebab? Karena ulun kada hafal. Satu, anjing itu ada gampang melupakan kebaikan orang. Kalau anjing itu diberi makan 3 hari aja betul-betul, anjing kadang akan menggigit selama 3 tahun. Bayangkan kalau hari-hari memberi makan anjing. Ada di daerah kami sana, orang mengaku anjing baik dengan anjing meninggal dunia, dibawa ke pemakaman, anjingnya umpat. Sudah habis pemakaman, orang berikan, anjing ketinggal. Onggo-onggo anjing dudukan di kuburan. Cuman tahu tak baca Yasin kan tahu. Artinya apa? Anjing kan mudah melupakan di alam kubur. Kita kawitan yang mengandung kita 9 bulan, melahirkan kita bertaruh nyawa. Tiba di kuburan orang berikan anaknya boleh juga. Tahu dunia dari daerahnya pulang. Berarti kita tidak lebih baik daripada boleh nyamber apa? Berarti besok di sini ulun berjalan lagi. Jalan-jalan datang orang gila. Nah, jadi orang gila ini lah paling jelek. Sampainya boleh ke rumah berpikir, orang gila jelek, tapi tidak ada mukallaf. Orang gila ada juga dihukum, yang ada sebagian ada berdosa. Mau kita berdosa, kenapa? Karena memang orang gila ada wajib sebagian. Makanya aliran orang gila itu ada wajib sebagian. Jadi bila ada aliran ada wajib sebagian. Itulah alirannya. Dalam fakihnya itu apa? Orang gila punya kelebihan. Orang gila kadang pernah menjelikakan sesamanya. Pernah ada orang gila saling menjelikakan. Tidak pernah. Kenapa? Dia sadar kalau dia jelek juga. Kita tidak sadar kalau kita jelek lalu menjelikakan orang. Nah dijelikakan karena orang tahu marah kurang. Padahal kan para kurang pada pandang. Pandang kan gimana rusak pemandangan. Kalau kurang kan sungguh mengganggu lingkungan. Karena kalau mengganggu kan dia pun. Orang gila kadang pernah saling menjelikakan. Suahlah kita melihat orang gila dudukkan di bawah kopi untuk menyambut orang. Malah nawakan. Sekarang dudukkan di bawah kopi menyambut orang. Orang gila jangankan memandikan orang. Misalnya bukan. Belum pas keluar dari pondok kami. Belum belajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Maksudnya Al-Makhfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datuk Ismail Negara bersebut sekali dengan Abah Guru Berabai Tuan Guru Haji Muhammad Bakhid Berabai sebut sekali. Jadi ulun anak keluar dari pondok anak ke pasar pakai kendaraan. Sebenarnya orang gila dari sana ke sini, yang sini ke sana. Bakal terperaunan. Ya kok apa yang terjadi orang gila tinggal pertemuan, bakal lagi apa pak? Sama pertemuan. Sekalinya jago berunding apa lagi kira kok anak ulun berhenti apa berunding orang gila di dalam pertemuan sekali pertemuan jangankan berunding panjang aja ada bertaburan aja ada. Jadi di kampung kita kalau orang banyak mau bertaburan itulah orangnya. Kita akan lebih baik dari orang gila. Hari ketiga datang memakai bajai ulun sudah bertamu siapa yang paling jelek ya gimana orangnya ulun baik. Kalau begitu jadi silahkan ikan taman, ikan lulus, ayo hingga benak masyarakat,
ayo kita berdakwah, tapi jangan pernah merasa lebih hebat daripada orang lain. Biar kita pandai menghargai pendapat orang lain, tidak menjadikan orang, tidak membenci orang, tidak menghina orang di hidup, maupun meniru kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatu kita teguh, bergerak kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat belum sampaikan, sampai yang asal kita belum. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita Tuan Guru Abdullah dari Jambi. Begitu banyak hikmah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan sidin selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang berikutnya yaitu pembacaan doa. Kembali kami mintakan kepada Guru Fakhrudin Nur untuk membaca doa kepada beliau. Dipersilakan. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جل الله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهم، لك الحمد والدعوة بالسماوات والأرض وما فيهم، لك الحمد أنت والسماوات والأرض وما فيهم، لك الحمد ولك الحق والجنة حقا والحق صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحمد ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى إلى الكريم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله Minna wa taqabbal ya karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Belum selaku pembawa acara, banyak-banyak minta halal minta ridha. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وبركتنا ومولانا محمد. Ya
Live streaming. Ya.